Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan yaitu dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula, dan kita akan melanjutkan bahasan dari sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita telah membahas bagian yang pertama. Setelah seorang berwudu kemudian akan mendirikan solat, maka di sana dia menghadap kiblat. Setelah itu adalah untuk mengingat bahwasanya niat di dalam solat. Bahasan selanjutnya adalah niat di dalam solat. Apa arti niat? Secara bahasa adalah an-niyatu huwal qasdu. Makna dari niat itu sendiri secara bahasa adalah keinginan dan maksud. Adapun di dalam istilah yang disebut niat, sebagaimana disebutkan di dalam syarah Manhajus Salikin dan juga ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa niat secara istilah syariat adalah berniat melakukan sesuatu dan bertekad untuk melaksanakannya. Saya ulangi, berniat melakukan sesuatu dan bertekad untuk melaksanakannya. Ini adalah makna dari niat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tambahan dari Al-Imam An-Nawawi, bahwa niat itu letaknya di dalam hati atau yang disebut dengan amalan hati. Saya ulangi, bahwa niat adalah seorang berniat melakukan sesuatu dan bertekad untuk melaksanakannya. Adapun niat itu sendiri tempatnya ada di dalam hati, karena termasuk dari amalan hati, keinginan. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Dan niat ini sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam setiap amalan, setiap apa yang kita lakukan tentunya didasari dengan niat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap orang itu melakukan amal, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Dan setiap orang dia melakukan apa yang dia niatkan. Jenengan datang dari rumah, ya, kemudian kemudian persiapan, sudah sholat asar, kemudian naik motor, datang ke sini, ada niat, ada tujuan. Apa itu? Tujuannya mau pengajian. Kemudian dari rumah berangkat ke masjid, berwudu, ada niat. Apa niatnya? Dia ingin melaksanakan sholat. Sehingga dalam setiap amal tentunya seorang itu didasari dengan niat. Tidak mungkin seorang melakukan sesuatu tanpa niat. Ya. Sehingga Rasul mengatakan di dalam hadisnya Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal seorang itu tergantung dengan niatnya. Dan di dalam seorang melakukan suatu amal, maka sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga peran niat ini sangat penting. Terlebih lagi di dalam sholat. Ya. Maka hukum niat di dalam sholat, hukum niat di dalam sholat ini termasuk syarat. Termasuk syarat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Dan niatnya nanti kita akan sebutkan bahwa niat ini bukan hanya saja di dalam amalan sholat saja, tetapi ada di dalam amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, seperti puasa, haji, zakat, ya. Sama-sama mengeluarkan uang, tetapi yang satu mengeluarkan uang karena ingin ingin membantu saudaranya. Yang B mengeluarkan uang karena ini zakat. Macam-macam, tergantung dengan niatnya. Begitu pula di dalam sholat. Ya. Kenapa? Karena semua ibadah itu harus dilandasi dengan niat. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah perintahkan di dalam Al-Quran tentang niat ini. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Surat apa? Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan di dalam ibadah kecuali ibadahnya itu mukhlishina lahuddin, murni dalam ketaatan. Tidaklah mereka, yaitu kaum muslimin, orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, melainkan dalam ibadahnya niatnya adalah murni. Murni apa? Ketaatan. Niatnya apa? Taat. Untuk meniatkan di dalam ibadah, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pentingnya tentang niat di dalam sholat, maka harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ini termasuk syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat dan juga syarat sahnya ibadah-ibadah yang lain. Dan kita diperintahkan di dalam ibadah untuk memurnikan niat di dalam ketaatan. Bukan menginginkan dunia,
bukan ingin mendapatkan dari pujian manusia, melainkan mukhlisina lahuddin, memurnikan di dalam niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus didasari dengan niat? Karena salat ketika tidak didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya tidak diterima. Ketika salat seseorang tidak didasari dengan niat yang ikhlas, maka salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena syarat sahnya salat adalah niat yang ikhlas, memurnikan diri di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam melaksanakan perintahnya, bukan karena mencari jabatan, bukan pula karena mencari pujian, dan bukan karena mencari kedudukan. Kenapa? Karena ini ibadah, sehingga ibadah itu meniatkan di dalam ibadah tersebut hanya mengharapkan, hanya meminta balasan dari Allahu Rabbul Alamin. Terus bagaimana cara niat di dalam sholat? Seperti apa cara niat di dalam sholat? Tentu semua kita di dalam melaksanakan, di dalam mendirikan sholat pengen dapat pahala. Setiap kita di dalam melaksanakan suatu amalan ibadah, kita pengen agar diterima amalnya. Maka kita harus mengetahui, wajib mengetahui cara niat di dalam sholat. Sebelum kita bahas tentang cara niat dalam sholat, maka wajib kita ketahui bahwa agama Islam itu agama yang mudah dan gampang. Harus kita dasari bahwa agama Islam itu mudah dan gampang. Mudah di dalam dipahami dan gampang dalam dalam pengamalan. Mudah untuk kita pahami dan gampang di dalam kita mengamalkan. Harus kita dasari ini. Dalam syariat Islam itu adalah mudah dipahami dan gampang diamalkan. Tidak ada kesulitan di dalam agama Islam. Kenapa? Karena Allah yang mengabarkan. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah menginginkan untuk kalian di dalam mengamalkan syariat Islam itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kalian itu kesusahan, kesulitan. Bahkan Allah menginginkan di dalam syariat Islam itu mudah, gampang. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna hadza din yusrun. Inna hadza dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Nah, bagaimana kemudahan niat di dalam sholat, dan sholat ini termasuk syariat Islam, maka cukup bagi kita ketika akan mendirikan sholat, akan melaksanakan sholat, cukup dalam hati kita menghadirkan niat untuk melaksanakan ibadah sholat. Cukup kita menghadirkan apa? Niat dalam melakukan ibadah sholat. Ya. Kayak seperti tadi, ya, ketika jam 12 misalnya, ya, kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar dari rumah, oh sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka hadirkan niat, kemudian berwudu, kemudian memakai pakaian yang rapi, kemudian pakai apa? Pakai pakaian yang rapi, atau mungkin pakai sarung, ya, atau pakai baju yang rapi, kemudian berangkat menuju masjid. Itu sudah ada niat, menghadirkan niat. Sudah menghadirkan niat apa? Ya, di dalam melaksanakan, mendirikan sholat. Yang ibu-ibu ketika sudah mendengar
waktu sholat, maka apa? Maka segera berwudu. Ketika berwudu sudah ada niat mau ngapain? Mau sholat. Mau pakai mukena, pakai sarung, sudah menata atau meletakkan sajadah untuk sholat. Ini sudah ada niat. Kenapa? Menghadirkan niat dalam melakukan ibadah sholat. Ya. Kemudian ketika dengar azan lagi, ya, azan asar, yang tadi lagi ada kegiatan dengar azan sholat asar, kemudian dia berhenti dulu. Ini sudah ada niat. Apa niatnya? Akan melaksanakan sholat asar. Sehingga niat cukup kita menghadirkan ya di dalam hati untuk melaksanakan suatu ibadah. Apa itu ibadah yang dimaksud di sini adalah sholat. Ya. Maka itulah niat. Ya. Maka itulah niat. Ketika dengar azan sholat maghrib, ya, maka kita sudah berwudu, kita berangkat menuju masjid, kemudian di masjid nunggu qomat, ya, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, selesai berdoa sebelum qomat, sampai qomat berjalan menuju shaf, itu sudah ada niat, sudah menghadirkan niat. Maka hadirkan niat dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Datang sholat isya, dengar ya azan, kemudian berhenti dalam kegiatan, kemudian dia masuk kamar mandi, setelah itu dia ke tempat berwudu, pakai mukena, ya. Kemudian dia menata sajadahnya di kamar, ya, kemudian dia sholat. Maka inilah niat, menghadirkan niat di dalam hati untuk melaksanakan suatu ibadah. Dan ibadah ini adalah ibadah sholat. Ya. Begitu pula di dalam amalan-amalan yang lain. Begitu pula di dalam amalan-amalan yang lain. Maka hadirkan niat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah. Ya. Sama-sama sholatnya tetapi beda niatnya. Oh, ini adzan sholat duhur, wudu akan melaksanakan sholat duhur. Oh, ini subuh, wudu mau sholat subuh. Itulah menghadirkan niat. Itulah menghadirkan niat. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta salah seorang sahabat untuk mengulang sholatnya. Jadi Rasul pernah ngelihat ada salah seorang sahabat sholatnya, ya, disebutkan sholatnya itu dengan terlalu cepat, sholatnya tanpa tumak ninah. Maka setelah sholat Rasul mengatakan, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat, kamu tadi belum sholat. Orang ini bingung loh, sudah sholat disuruh sholat lagi. Kemudian dia sholat, ternyata sama sholatnya kayak yang pertama. Ya. Maka Rasul mengatakan selesai sholat, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah engkau, tadi kamu belum sholat. Duh, sudah 2 kali ya Rasul. Iya, belum. Sholat lagi dia. Sama seperti sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Maknanya sholatnya tidak ada perubahan. Karena sholatnya tidak tumakninah. Sholatnya cepat. Ya. Akhirnya selesai yang ketiga, Rasul mengatakan, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah engkau, sungguhnya engkau belum sholat. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasul, saya enggak tahu sholatnya yang gimana. Saya tahunya sholatnya begini ya Rasul. Maka Rasul mengajarkan Rasul mengatakan setelah itu, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a. Apabila engkau akan mendirikan sholat, maka sempurnakan wudunya. Ini sudah pernah kita bahas tentang wudu. Setelah itu Tsumastaqbalil kiblata. Setelah engkau berwudu, menghadaplah ke kiblat. Menghadaplah ke kiblat, fakabbir, kemudian takbir, Allahu Akbar. Langsung. Ya.
Inilah makna dari apa? Dia sudah wudu, dia berangkat, dia memakai pakaian, kemudian dia menyempurnakan wudu, itu sudah ada apa? Menghadirkan niat untuk melaksanakan sholat. Sehingga Rasul langsung mengatakan fakabir. Setelah berdiri menghadap kiblat, maka fakabir, maka segeralah untuk bertakbir Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Sehingga tidak ada bacaan-bacaan sebelum takbiratul ihram. Sehingga tidak ada bacaan-bacaan sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Ya. Setelah menghadap kiblat, kemudian dia apa? Mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram, itu nama yang pertama ini adalah takbiratul ihram. Dan tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Tidak ada bacaan-bacaan sebelum takbiratul ihram. Ya. Baik itu apa? Baik itu ya isti'adzah, baik itu membaca bismillah atau bacaan-bacaan niat sebelum takbiratul ihram, atau dia membaca surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Tidak ada bacaan-bacaan itu, langsung selesai menghadap kiblat, maka Rasul mengatakan fakabbir. Idza qumta illa sholati fa asbiqil wudu'a. Kalau engkau akan mendirikan salat, maka hendaklah engkau sempurnakan wudunya. Apa kata Rasul? Summastaqbalil qiblata. Kemudian menghadap ke kiblat, fakabbir, kemudian takbir, Allahu Akbar. Tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Tidak ada bacaan-bacaan sebelum takbiratul ihram. Kenapa? Kalau seandainya ada bacaan-bacaan niat ataupun doa-doa niat atau surat-surat yang dibaca sebelum takbiratul ihram, tentunya Rasul mengajarkan kepada kita. Sebelum kamu takbiratul ihram, niat dulu nih lafadznya. Sebelum kamu takbiratul ihram, nih baca dulu surat ini. Enggak ada. Rasul mengatakan summastaqbalil qiblata fakabbir. Menghadap kiblat kemudian takbir. Kenapa tidak ada bacaan-bacaan niat? Kenapa tidak ada doa-doa niat? Kenapa tidak ada bacaan-bacaan ayat-ayat atau surat-surat tertentu? Karena memang niat itu sudah ada di dalam hati, sudah menghadirkan di dalam hati, dan niat itu amalan hati. Sehingga Rasul memerintahkan untuk apa? Untuk langsung apa? Takbir. Untuk segera bertakbir. Ya. Dan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bukan khusus untuk orang yang tadi yang salah sholatnya. Bukan khusus untuk orang yang tadi diperintahkan oleh Rasul untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali. Bukan khusus untuk dia. Tetapi hadis Rasul di dalam mengajarkan sholat untuk semua umatnya. Hadis tadi mengajarkan bukan khusus untuk orang yang salah tadi sholatnya, tetapi umum untuk umatnya. Baik yang dulu, setelahnya, hari ini, ataupun sampai hari kiamat. Maka sholat demikian. Sholat seperti itu. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan demikian. Kan tadi orang yang sholatnya itu Rasul minta diulang, dia mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya gimana? Saya taunya sholat begini. Maka Rasul pun mengajarkan. Ya, Rasul pun mengajarkan ya dari apa? Dari awal. Ini menunjukkan kita itu ya di dalam sholat kita itu sangat penting untuk tahu tentang ilmu di dalamnya. Bukan karena banyak orang yang melakukan. Bukan karena banyaknya ya orang yang melakukan seperti ini seperti itu, bukan. Tapi ini ibadah. Ibadah itu harus ada dalilnya, harus ada petunjuknya, harus ada contohnya. Bukan buat-buat sendiri, bukan karena ngelihat orang, bukan karena umumnya orang, tetapi urusan ibadah ini urusan akhirat. Sehingga kita diperintahkan beribadah dengan mencontoh. Bukan apa? Bukan kreasi. Kalau mau kreasi urusan dunia monggo. Ya. Daripada BBM mahal, cobalah ganti, coba cari kreasi apa gitu kan.
pakai air kelapa coba gitu nyala nggak motornya, ya monggo. Tapi dalam urusan sholat ini nggak boleh kreasi sendiri. Oh baca ini dulu sebelum takbiratul ihram. Oh baca surat-surat ini dulu sebelum takbiratul ihram. Enggak. Kenapa? Ini ibadah, urusannya bukan urusan dunia. Sehingga tujuan Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan ibadah yang seperti ini. Makanya Rasul tadi mengatakan summastaqbalil qiblata fakabbir. Kemudian engkau menghadap kiblat dan langsung takbir. Tidak ada bacaan-bacaan ya sebelum takbiratul ihram.